Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus yang pada siang hari ini langsung dirawat oleh Ibu Ketua dan jajarannya, yang kami hormati ibu-ibu di Majelis Tabligh dan Ketajian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus, serta ibu-ibu semuanya yang hadir pada pengajian Jumat pertama yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh dan Ketajian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kepada kita semua dengan berbagai macam kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan untuk bisa menghadiri pengajian rutin Jumat pertama, walaupun tadi sempat diguyur hujan deras. Tadinya awalnya dingin, ternyata di dalam ini akhirnya rodo suhu. Ya mungkin karena tadi dingin, di sini belum banyak orang. Setelah berkumpul banyaknya orang, ternyata hawanya cukup sumuk panas. Tapi alhamdulillah ini hangat ya. Jadi ini perlu kita syukuri. Selain syukur karena kita diberikan kenikmatan untuk bisa hadir pada siang hari ini, yang kedua juga kita bersyukur karena diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga bisa hadir di majelis ilmu pada siang hari ini. Kalau salah satu nikmat antara sempat dan juga sehat itu tidak diberikan oleh Allah, maka tentu saja kita tidak bisa hadir di majelis ini. Orang sehat tapi ternyata tidak sempat. Orang sempat tapi ternyata badannya tidak sehat. Ini pun juga kalau keduanya tidak bisa beriringan, saya yakin ibu dan kami ini tidak bisa hadir pada siang menjelang sore hari ini. Kedua kalinya selepas salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semua, Nabi yang menjadi suri tauladan kita semua, Nabi terakhir, dan juga Nabi yang mana nantinya syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum nanti saya masuk pada materi, saya akan membacakan beberapa titipan. Jadi itu kalau di Muhammadiyah seringkali ada titipan untuk disampaikan.
Tapi yang pertama titipannya bukan dari Muhammadiyah, titipannya dari KPU. Kebetulan kami juga penyelenggara di KPU, jadi bukan kamarnya, penyelenggara. Maka yang perlu ibu ingat, jangan lupa nantinya tanggal 14 Februari 2024 itu kita akan ada pemilu dalam rangka untuk memilih yang pertama presiden dan wakil presiden, lalu yang kedua adalah DPR RI, yang ketiga adalah DPD RI, yang keempat adalah DPRD provinsi, dan yang kelima adalah DPRD kabupaten kota. Ini atau kabupaten kota atau kabupaten. Sehingga saya berharap, karena saya ini juga dilalui diamanai seragamnya banyak, sehingga yang mau tidak mau kalau ada acara itu ganti geret sehingga semuanya bisa tersampaikan. Jadi yang penting adalah bahwa kalau tanggalnya ibu-ibu sudah tahu 14 Februari 2024, tapi saya minta ibu-ibu semua ini harus ngecek apakah sudah didata untuk menjadi pemilih. Ini yang penting, jangan sampai nanti ibu-ibu datang ke TPS ternyata namanya belum terdaftar. Kalau belum terdaftar ya akhirnya tidak bisa memilih, Nah ini nanti silakan bisa komunikasi dengan teman-teman di PPS, panel pemungutan suara di tingkat desa. Ini sudah terbentuk di seluruh Kabupaten Kudus. Silakan dicek, karena kondisi-kondisi yang tinggal beberapa bulan ini biasanya kondisi-kondisi yang sangat urgent untuk data pemilih. Misalnya ada pindah warga negara, pindah lokasi tempat pemilihan, misalnya dari satu desa ke desa yang lain. Nah, ini harus didata juga kalau mau pindah. Tapi kalau tidak, ya jangan nyoblos di tempat yang dipindahi, tapi yang bekerja di tempat yang lama. Barangkali sudah ditetap di tempat yang lama. Jadi penting. Nah, maka dari itu kami mengingatkan kepada ibu semua untuk bisa mengecek apakah namanya sudah terdaftar atau belum. Lalu ibu titipan yang kedua ini dari Muhammadiyah, asli dari Muhammadiyah. Yaitu yang pertama adalah terkait penggalangan dana pendidikan yang dalam milad Muhammadiyah Lembaga di Bangku, yang ada Sekretaris Umum Profesor Dr. Abdul Mukti sudah menyampaikan bahwa Muhammadiyah mengiyakan untuk infak dana pendidikan, yang mana sudah terkumpul 80 miliar kalau tidak salah lebih di seluruh Indonesia. Tapi harapannya minimal itu 111 miliar. Harapannya minimal 111 miliar untuk dana pendidikan. Dana pendidikan ini maksudnya nanti ada dana abadi yang digunakan untuk murni pendidikan. Terkait misalnya ada bangunan sekolah yang perlu pendanaan untuk dibangun. Ini juga ada yang akan dibantu lewat dana itu. Dan juga mungkin guru-guru yang masih kekurangan dalam hal misalnya berlarinya, ini juga akan dibantu. Tapi yang jelas kemungkinan tidak ada di Kudus karena tempatnya adalah di 3T, ya. Tertinggal, terluar, terpencil. 3T itu yang utarakan.
tertinggal dan terpencil. Nah, ini nanti yang memang dana ini digunakan untuk pendidikan untuk mereka-mereka yang ada di daerah tertentu. Lalu titipan dari Muhammadiyah yang kedua ini adalah berkaitan dengan infak atau wakaf tunai untuk pembangunan asifah, klinik asifah Janggara. Nah, ini sedang proses, pembangunan, dan ini juga membutuhkan dana tidak sedikit, ya, kurang lebih 6 sampai 7 miliar. Ini tidak mungkin kalau Muhammadiyah berjalan sendiri. Tentu saja dengan volumenya termasuk ibu-ibu dari Aisyah, karena biasanya yang sakit untuk melayani sidik ini dari ibu-ibu biasanya telaten. Di bagian ibu-ibu ini yang telaten dari sedikit demi sedikit ini biasanya lama-lama jadi bukit. Ini memang perlu gerakan jamaah untuk membangun klinik asifah yang ada di Jakarta. Harapannya nanti ketika sudah bagus, ya, kliniknya nanti bisa masyarakat atau yang konsumen itu yang berobat di sana itu lebih nyaman dengan kondisi yang baru. Kita berharap nanti semoga pembangunan cepat selesai tahun 2024 ini sudah bisa digunakan. Karena klinik asifah ini sudah bekerja sama dengan BPJS cukup lama dan hasilnya ini banyak. Eman-eman kalau tidak ditunjang dengan bangunan yang infrastruktur yang memadai. Tentu saja saya yakin kita semua yang ada di sini tidak ada yang berkeinginan sakit, ya, tentu saja berkeinginan untuk selalu sehat. Namun kami berharap untuk ibu semua bisa memberikan harta bendanya untuk pembangunan klinik asifah yang ada di Jakarta. Tugas saya sudah selesai untuk menyampaikan. Saya tenang, tugas sudah selesai titipan tadi. Lalu yang inti adalah tadi sebelumnya pengajian. Sebelum saya masuk, saya mohon izin memperkenalkan diri, karena tadi sudah disebut nama saya Muhammad Abdul Razak, kebetulan yang lain di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Jadi saya ini masih bilang masih terlalu muda. Jadi usianya paling muda di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Semoga saja ini bisa menjadi semangat pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus untuk yang bergerak cepat untuk lari. Kami berharapnya seperti itu. Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan apa yang sudah diamanahkan kepada kami terkait materi yang ini kami sampaikan adalah berkaitan dengan hikmah sholat khusyuk. Jadi kita itu sudah belajar sholat sudah berapa tahun? Sudah lama sekali ya Bu ya. Sudah lama sekali. Mungkin ada yang 50 tahun, ada yang barangkali 60 tahun ya. Tentu saja dalam menjalankan sholat ini seringkali kita terganggu. Nah, lalu kenapa sholat khusyuk itu penting? Yang pertama adalah karena sholat khusyuk ini merupakan indikator dari keberuntungan seorang mukmin, yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 1-2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang mana artinya adalah sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Siapa orang yang beruntung, orang mukmin yang beruntung itu? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholat-sholat mereka. Jadi kenapa sholat khusyuk itu penting? Karena yang pertama menjadi indikator dari keberuntungan dalam diri seorang mukmin. Dan yang kedua adalah kenapa sholat khusyuk itu penting? Dikarenakan termasuk sifat munafik apabila lalai dalam sholatnya. Jadi orang yang lalai dalam sholatnya ini termasuk indikator orang-orang yang munafik. Dasarnya mana? Surat Al-Mu'minun ayat 4-5. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dan lalai dalam sholat ini menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa lalai itu dimasukkan dalam 3. Yang pertama adalah mereka yang lalai dalam melaksanakan sholat seperti lalai terhadap syarat maupun rukun sholat. Kalau syarat sholat itu apa itu? Suci dari hadas maupun najis. Lalu yang kedua, syaratnya harus sesuai sholat sesuai waktunya. Jadi suci dari hadas maupun najis ini penting. Nah, maka kita kalau mau sholat ya benar-benar harus dilihat terlebih dahulu apakah diri kita yang sudah suci dari hadas maupun najis. Kalau misalnya sudah, lalu misalnya kita sholat, apakah sudah masuk waktu sholat atau belum? Nah ini yang Muhammadiyah kemarin sempat memberikan pandangan mengenai sholat subuh. Sholat subuhnya kita tidur berapa menit itu? 8 menit di 8 menit. Ini banyak yang tidak setuju, tidak rame, masjid-masjid pada bingung. Tapi setelah dikaji oleh teman-teman di Tarji itu memang sholat kita, sholat subuh itu terlalu cepat. Bahkan kalau ibu-ibu sudah pernah naik haji atau umroh itu kan melihat itu sholatnya itu bahkan malah ya di akhir-akhir ya sudah kita lihat langit itu sudah ya cukup terang. Maka dari itu kalau di kita itu terlalu kasih, terlalu cepat, maka tarjih jadi memberikan fatwa bahwa sholat subuhnya itu dibutuhkan kurang lebih 8. Lalu rukunnya, tadi syarat sudah rukun. Rukunnya itu apa? Rukunnya dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Takbiratul ihram sampai salam ini termasuk rukun sholat. Kalau membaca surat atau ayat pendek selain surat Al-Fatihah ini merupakan kesunahan. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu sholat kok mungkin waktunya terbatas ya, wah kelingan dari masak misalnya, kelingan anaknya belum dimandikan dan sebagainya ya,
cukup satu ayat saja itu sudah sah, ya, sudah bisa untuk memenuhi kesunahan dalam sholat. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang. Kalau waktunya memungkinkan baca, silakan untuk yang panjang-panjang. Lalu yang kedua, lalai yang dimaksudkan adalah mereka yang lalai dalam waktu sholat, yakni yang mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur dan menjadikan kebiasaan bahkan sampai meninggalkannya. Ini alhamdulillah dari. Jadi lalai yang kedua ini mengundur waktu sholatnya sampai waktunya mau habis, bahkan dia lupa, sengaja untuk melupakan untuk nggak usah sholat aja, besok masih ada waktu kok. Yang tahu besok masih hidup siapa itu? Gak ada jaminan bahwa besok kita masih hidup, karena semuanya itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lalai yang ketiga ini adalah mereka yang lalai dalam kekhusyuan. Lalai dalam kekhusyuan. Nah, sekarang kita coba bahas mengenai khusyuk. Khusyuk itu yang bagaimana? Jadi khusyuk adalah memfokuskan seluruh pikiran kita untuk melaksanakan sholat. Khusyuk. Tapi apakah mungkin kita tidak memikirkan hal yang lain di luar sholat? Terlintas. Jadi hal itu wajar. Jadi kalau itu tidak dikatakan khusyuk juga tidak bisa, karena yang pasti kita sholat dari itu saja takbiratul ihram, Allahu Akbar, teringat udah belum dilintasi, itu pasti. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba teringat yang hal yang lain di luar sholat, itu pasti, dan itu merupakan godaan. Maka dari itu apa yang bisa kita lakukan untuk khusyuk dalam sholat, yaitu mengembalikan pikiran kita ketika kita memikirkan hal yang lain di luar sholat. Jadi ketika terlintas tadi hal-hal di luar sholat, lalu kembalikan pemikiran kita untuk, oh iya, saya dulu sholat, saya lanjutkan untuk memikirkan sholat saya, itu sampai mana. Tidak malah terus-menerus diingat-ingat tadi di luar sholat. Kalau kami menyampaikan kepada mahasiswa di UNKU itu, kalau mengenai sholat itu seringkali kita contohkan ketika baru sholat itu seringkali Pak teringat hal yang lupa atau kehilangan, misalnya kunci motor, lupa naruhnya di mana Pak. Baru sholat tiba-tiba teringat kuncinya di mana nyimpannya. Kalau sudah teringat, jangan diteruskan ke hal-hal yang lain, nanti gak jadi sholat malah. Akhirnya lupa tadi bacaannya sampai mana, lalu lupa rakaatnya dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika khusyuk, mau khusyuk, maka ketika ada hal-hal yang di luar sholat itu mengganggu pemikiran kita dalam menjalankan sholat, maka cepat-cepatlah kita kembalikan pemikiran kita untuk sholat itu. Nah, ini yang disebut khusyuk. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya mengenai manfaat sholat khusyuk. Manfaat sholat khusyuk yang pertama adalah mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Siapa orang yang beruntung itu? Orang mukmin itu yang beruntung, yaitu orang yang sudah sholat. Yang kedua adalah dapat memberi ketenangan dalam hati, tidak gelisah apabila mendapatkan musibah atau cobaan dalam hidup. Kira-kira ketika kita hidup di dunia ini,
Ada tidak yang tidak mendapatkan cobaan dari Allah? Tidak ada, pasti. Karena apa? Hidup itu memang penuh dengan cobaan, ujian. Tidak ada orang yang mau naik derajat itu tidak diuji oleh Allah SWT. Ibarat kata itu adalah kalau kita sekolah mau naik kelas itu ada ujian itu pasti ada. Dari kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujian. Kalau tidak lolos, ya remedi terlebih dahulu, mengulang ujiannya lagi. Kalau ujiannya itu lulus, baru-baru naik ke kelas selanjutnya, naik ke tingkat selanjutnya. Dan ketika naik ke tingkat selanjutnya pasti akan ada ujian yang berbeda. Maka ujian kita itu nanti akan hilang atau habis ketika kita sudah tidak hidup, kita sudah meninggal dunia. Maka tidak ada lagi yang namanya ujian. Adanya adalah menerima segala apa yang sudah kita lakukan di dunia, baik itu amal baik maupun amal buruk kita selama di dunia. Itu sudah tidak ada ujian lagi. Ujiannya kita masih hidup itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kebaikan, ia menjadi pikir. Kebaikan yang disini berarti harta dunia, maka ia pikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholat. Jadi terkait pikir itu saya sering mencontohkan begini. Ketika ada kotak infak yang berada di depan kita yang di jalan, ya, kalau kita buka kotak infak lalu mengambil dompet kita, di situ ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada yang 2.000, bahkan ada yang 1.000. Kira-kira kita pilih yang mana untuk dicapai? Pilih yang mana? Biasanya yang terpikir pertama kali adalah yang paling kecil. Ini manusiawi. Karena apa? Kadang kita itu ada sifat-sifat rasa pikir dalam diri kita. Jadi kalau beramal itu kadang masih mikir-mikir. Nah, padahal ketika kita beramal itu kembalinya akan ke diri kita sendiri. Maka ya, itu tadi nyarinya yang jangan yang paling minimal, tapi yang mungkin tengah-tengah. Syukur-syukur yang paling besar yang ada di dompet kita. Syukur-syukur seperti itu. Nah, ini penting. Contoh yang kedua adalah ketika kita mau menyumbang orang sedang hajat menikah dengan mendapatkan musibah kematian, itu kira-kira sumbangannya banyak yang mana? Orang mantu itu. Padahal orang mantu itu dia kan sudah punya hajat untuk memberikan hajatnya, sudah mempersiapkan. Sedangkan meninggal dunia itu kan tidak ada yang siap. Tiba-tiba besok meninggal dunia, besoknya dihubungkan kan gitu. Tidak ada yang siap meninggal dunia. Karena apa? Pasti mendadak. Kalau menikah mendadak betul.
Menikah sudah dirancang jauh-jauh hari, ya. Tidak 1 bulan, mungkin lebih, ya. Setengah tahun, ada 3 tahun, memang 3 bulan sebelumnya itu dipersiapkan. Nanti materinya dulu ini, dan nanti perhias-hias ini, nanti pakai adat ini dan sebagainya. Itu kalau ngaku. Tapi sumbangannya banyak yang mana? Banyak yang mana? Nah, ini juga untuk kritik bagi diri kita masing-masing. Ketika kita sedang melihat orang yang kesusahan dengan orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya jangan sedikit yang diberikan kepada orang yang mendapatkan kesusahan. Karena orang yang kesusahan itu kan perlu digembirakan, dibungakan. Gimana caranya? Tadi Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, ketika ada saudara datang yang kena musibah, maka yang memberikan makan, ya, yang memberikan bantuan itu adalah, ya, keluarga atau orang sekitarnya. Karena orang yang sedang kesusahan itu sudah over, belum sempat masak, karena dia masih bersedih. Maka supaya dia bisa makan, supaya dia mau makan, dia diberikan oleh saudara atau tetangga. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mau membungkake tadi, ya, bungkake orang yang sedang kesusahan. Sehingga maaf kalau demikian ketika kemudian yang orang yang sedang kesusahan kesusahan tadi dengan mantu itu yang mantu, padahal mantu itu bukan dalam rangka untuk cari modal, gitu. Karena memang sudah sengaja untuk pengen kami, nah ini bukan hitung-hitungan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kami lanjutkan. Manfaat sholat khusyuk yang ketiga adalah dapat menghapus dosa-dosa kecil selama orang yang sholat itu tidak melakukan dosa besar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Tirmidzi, as-sholatul khams mukaffiratun ma bainahunna idza tabaal kabair. Sholat fardu itu adalah sholat 5 waktu, yang mana menghapus dosa-dosa kecil yang dikerjakan di antara waktu-waktu itu, selama tidak ada dosa-dosa besar yang dikerjakan. Ketika kita sholat, itu juga mampu menghapus dosa-dosa yang kecil. Lalu yang keempat adalah manfaatnya adalah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam sholat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika ada orang yang sholat lalu dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sebenarnya sholat itu adalah atas rutinitas saja, belum bisa terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting itu adalah bagaimana sholat itu mampu terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu jauh penting. Kalau mengenai sholat ini merupakan hal yang rutin kita lakukan, ini semua orang yang memang kewajiban selaku muslim. Tapi ketika sholatnya ini bisa mencegah perbuatan dirinya dari keji dan mungkar, maka itu nilai plus dari atau goalnya dari sholat tersebut. Setelah kita tahu tadi manfaat dari sholat khusyuk, ya, tadi ada 4 yang kami sampaikan bagaimana sholat khusyuk itu bermanfaat bagi kita semua.
Maka tentu saja selanjutnya adalah bagaimana kita khusyuk dalam sholat. Yang pertama adalah menyadari fungsi dan pentingnya sholat, sehingga tidak lagi merasa sholat itu hanya sebuah kewajiban, namun sebagai sebuah kebutuhan diri kita yang akan berakibat baik bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika sholat kok hanya sebatas kewajiban, bukan kebutuhan pada diri kita, maka sholat kita itu hanya sebatas rutinitas saja. Tapi kalau sholat itu sudah menjadi kebutuhan kita, maka disitulah akan berakibat nantinya sholat itu akan membawa kebaikan dari diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua adalah kiatnya, yaitu konsentrasi. Tadi kami sudah contohkan di awal, ketika kita melaksanakan sholat kok terganggu dengan pemikiran-pemikiran di luar sholat, maka kembalikanlah dengan segera konsentrasi untuk menjalankan ibadah sholat. Jangan malah teruskan berpikir di luar sholat. Yang ketiga, kiatnya adalah diusahakan untuk mengetahui arti dari lafal yang diucapkan. Jadi salah satu hal yang efektif untuk diri kita tetap fokus dalam sholat. Kalau dulu kita di madrasah seringkali diajarkan bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu diminta untuk mengartikan. Tidak tahu kalau sekarang masih atau tidak ya ibu yang mungkin ngajar di SD atau di madrasah itu masih ada. Kalau dulu wajib itu gitu, hal yang wajib. Ketika membaca bacaan sholat, Allahu Akbar artinya apa, Allahu Akbar dan seterusnya, itu harus diartikan. Jadi diartikan itu bukan dalam artian gurunya itu mengel-ngel enggak. Justru malah sekarang ketika kita sudah dewasa itu malah bermanfaat. Justru dengan kita membaca artinya, ternyata dengan membaca arti, mengetahui maknanya, kita bisa fokus dalam sholat. Jadi ketika dulu mungkin kita agak sebel dengan guru mata pelajaran ibadah, barangkali gitu, angel-angel bacaan sholat mendadak kaget, ngapa ya kan gitu. Ternyata setelah kita dewasa itu baru tahu manfaat. Ternyata semakin usia kita bertambah itu kan semakin kompleks masalah hidup dan semakin banyak mengganggu pemikiran kita. Jangankan dalam keadaan sholat, dalam keadaan tidur pun aja kita masih memikirkan hal-hal di luar posisi tidur kita. Maksudnya kan masalah punya hutang, masih punya apa kan gitu, tanggungan itu ke bawah sampai tidur. Tidak hanya sholat, bawa sampai tidur ibu-ibu. Karena apa? Karena semakin kita usianya dewasa, semakin permasalahan itu kompleks, semakin banyak. Maka ketika dulu kita masih anak-anak disuruh menghafalkan, itu yang pikirnya kok ini ngangil kok ngapal terus, kok ngantek terus. Padahal manfaatnya adalah ketika kita dewasa kita bisa fokus dalam sholat. Selanjutnya yang khusyuk dalam sholat yang keempat adalah roja wal khauf, harap-harap cemas. Apa yang dimaksudkan? Yaitu berhati-hati dalam sholat, berusaha membaguskan seoptimal mungkin, kemungkinan karena seoptimal mungkin karena kita berharap bahwa sholat kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap tapi cemas. Cemasnya itu
Jangan sampai sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Dan juga kita berharap supaya sholat kita diterima. Itu namanya khauf dan roja jadi satu dalam sholat. Yang kelima adalah zikrul maut, mengingat kematian. Kita tahu bahwa sholat, kita merasa bahwa ketika kita melaksanakan sholat ini merupakan bisa jadi sholat yang terakhir yang bisa saya lakukan. Maka dari itu kita pasti akan membaguskan sholat kita. Karena berpikiran bahwa bisa jadi di sholat yang terakhir. Karena maut itu tidak kabari terlebih dahulu. Tidak mungkin malaikat kasar-kasar. Besok kamu aku jemput ya. Besok kamu meninggal dunia. Kira-kira kalau besok meninggal dunia dikabarin seperti itu bagaimana? Malah lebih, malah takut, nggak ngobrol sholat, pikirnya jangankan malaikatnya, kita apa? Kalau di medis itu kan kadang dokter itu sudah memberikan apa ya? Biasanya kalau ada penyakit itu harapan hidup, sakit yang parah, kalau tiba-tiba dokter mengatakan harapan hidup itu tinggal beberapa bulan misalnya. Kira-kira kejadian juga seperti itu. Lalu yang diberitahu kira-kira don pasti stres. Suruh sholat musuh malah fokus. Ya. Karena apa? Ya, seolah-olah itu dia sudah tahu suruh saya kepikiran terus. Padahal sekali lagi dokter itu kan hanya memberikan rambu-rambu, bukan menjadi penentu. Penentunya ya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap Allah kan gitu. Jadi bukan dokternya. Dokter itu kan hanya karena medis ya, seolah-olah ini kira-kira kalau secara medis itu ya seperti itu. Kadang ada yang berbalik, dokter memberikan vonis, ternyata Allah memberikan umur yang panjang. Maka sekali lagi vonis dokter itu hanyalah rambu, bukan sebagai beban. Maka dari itu dalam hal kaitannya soal musuh, kiatnya adalah kita senantiasa memikirkan kematian kita, memikirkan kematian kita. Bahwa sholat yang kita lakukan ini bisa jadi merupakan sholat yang terakhir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya tambahkan selanjutnya mengenai pentingnya mendidik melalui sholat, pentingnya mendidik anak. Karena kebetulan yang saya lihat banyak ibu, ya, banyak ibu muda juga, maka ini juga penting. Karena apa? Karena dalam hal ibadah itu sebelum seseorang diperintah untuk beribadah, tentu saja yang pertama yang diperintahkan adalah keimanan, memupuk keimanan terlebih dahulu. Ini yang diajarkan Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman ini berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ini ajaran yang pertama yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Berarti ini menjadi contoh bagi kita
ketika kita memiliki anak, turunan, keimanan itu yang pertama yang harus dipupuk. Pengetahuan terkait Allah itu sebagai Tuhannya. Ini yang penting. Baru setelah itu adalah menjalankan syariat, yaitu ibadah, mengenalkan sholat kepada anak. Maka ketika anak barangkali usianya masih 2 tahun kok sudah mau mengikuti gerakan sholat orang tuanya, ini sudah bagus. Tidak usah disuruh tiba-tiba ikut mau sholat, itu pendidikan. Jangan malah dilarang. Islam kono wae aja ganggu bapak kalau ibu sholat, ini jangan. Ini biarkanlah dia itu untuk sholat, walaupun sholatnya masih belum bisa. Usia 2 tahun itu bagaimana sholatnya? Kadang lari-lari, bapaknya sujud, kadang ngumpati. Nah, yang seperti itu biarkan saja. Bahkan minta digendong, ya. Setelah sujud bapaknya mau bangkit dari sujudnya atau ibunya mau bangkit dari sujudnya mau berdiri lagi tiba-tiba di belakang tidak. Apa yang berhasil? Dan minta digendong kayak gitu. Akhirnya kadang bapak ibunya itu bangunnya agak kesulitan, tidak apa-apa. Karena seperti itulah anak, supaya dia tahu bahwa oh ini loh orang tuanya mengajari sholat. Nah, kita tentu saja teringat hadis Nabi yang mana Rasulullah itu memerintahkan anak-anak untuk melaksanakan sholat. Usia berapa itu? 7 tahun. Jadi 7 tahun ini harus diperketat. Setelah tadi usia 2 tahun, ya, mungkin sampai 7 tahun, 7 tahun ini harus diperketat untuk sholat. 7 tahun ke 10 tahun kalau tidak mau sholat maka pukul. Ini sebenarnya Nabi sudah mengajarkan luar biasa mendidikan sholat kepada umatnya. Jadi usia 7 tahun sampai 10 tahun itu usia masa-masa yang transisi. Disuruh sholat kadang mau kadang tidak, kan gitu. 7 sampai 10 tahun, 3 tahun itu masa-masa transisi. Setelah itu usia 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Tapi dipukulnya tentu saja tidak memukul secara membabi buta, tapi memukul yang dikarenakan rasa kasih sayang. Memukul yang rasa kasih sayang itu bagaimana? Ya, memukul yang diberi tahu kenapa kok kamu dipukul, karena tidak mengerjakan sholat. Jadi itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah terkait sholat khusyuk dan juga pentingnya mendidik anak melalui ibadah sholat. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sedikit kami sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya kepada kami sendiri. Dan mari kita akhiri kajian kita pada sore hari ini yang membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.